harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga maja. Ini harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi terakhir sudah ada komentar dari Mas Pangi bahwa setidaknya seharusnya kampanye ini mengedepankan program-program yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan masyarakat. Tadi juga Mas Pangi sempat menyinggung begitu ya, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin ini juga bisa entah itu menaikkan atau kemudian menurunkan begitu ya Mas Pangi ya, terkait dengan Gibran yang menyinggung tentang asam sulfat begitu. Nah ini Mbak Sarah, ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial juga, ini banyak videonya kemudian diputar begitu. Saya ingin mengonfirmasi, ini sebenarnya murni slip of tongue atau memang Mas Gibran sedang kurang fokus atau memang tidak paham apa itu asam sulfat? Saya rasa banyak dari kita, kalau kita bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan atau istilahnya itu bukan kepakaran kita, mungkin sangat mudah ya untuk salah penyebutan gitu. Saya pun juga sebagai seorang ibu dari 3 anak itu nggak pakem atau nggak hafal semua yang harus istilahnya kita konsumsi gitu ya, atau yang memang harus kita miliki. Jadi saya sebagai seorang ibu sih ya, tidak menyalahkan kita aja yang ibu yang harus tahu apa yang perlu kita makan aja belum tentu kita bisa paham itu semua gitu. Jadi bahwa beliau sudah memberikan concern, keprihatinan dan juga sebuah kesadaran tentang pentingnya apa yang dikonsumsi oleh seorang ibu untuk masa depan dan generasi muda ke depannya, itu sesuatu hal yang perlu diapresiasi. Mungkin seperti itu. Oke, jadi lebih karena ketidakpahaman saja begitu dengan istilah-istilah ya, bukan slip of tongue berarti ya Mbak Sarah ya? Saya bukan ketidakpahaman, tapi bisa salah penyebutan saja, karena sekali lagi beliau latar belakangnya bukan di kesehatan. Jadi kita pasti semua yang bukan latar belakang kesehatan akan dengan mudah salah penyebutan. Oke, nah kesalahan-kesalahan ini kan bisa kemudian dimanfaatkan, digoreng begitu Mbak Sarah. Apakah ada kekhawatiran bahwa ini akan digoreng yang kemudian akan berimbas begitu pada pasangan Anda? Silahkan digoreng, itu hal yang biasa di politik. Silahkan digoreng. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa ini kemudian akan menjadi sebuah kesalahan yang kemudian bisa berimbas misalnya pada suara atau elektabilitas pasangan Anda. Karena itu kesalahan yang bisa diterima, sangat manusiawi. Oke, baik. Nah kalau Mas Sunanto, apakah blunder Gibran ini akan Anda manfaatkan begitu dalam kampanye atau bisa Anda manfaatkan? Saya kira publik yang akan menilai ya. Kami fokus bagaimana menyampaikan tentang program Pak Ganjar, strategi Pak Ganjar untuk menyapa masyarakat, dan bagaimana menyampaikan tentang kualitas calon pemimpin kami yang sudah teruji dan sebagainya. Persoalan salah ucap, salah nyebut, saya kira biarkan aja publik yang akan menilai, bukan menjadi porsi kami. Yang menjadi porsi kami adalah bagaimana menjadikan Pak Ganjar terwujud menjadi presiden 2024. Kira-kira begitu, Pak. Baik, kalau Kang Maman bagaimana Kang Maman? Ya tentu seorang calon pemimpin ketika dia bicara harus menjaga, jangan sampai sesuatu yang diperlukan oleh bayi justru itu adalah cairan yang dulu membuat Novel Baswedan menjadi korban gitu. Makanya ini menjadi catatan di tim 1. Yang pertama ada tim subnasional yang selalu terus mendiskusikan ini. Kebetulan Mas Muhaimin dan Mas Anies itu adalah seorang pembaca yang baik, penulis buku juga, sehingga substansi keplesetnya Mas Gibran itu menjadi catatan bagi kami untuk tidak terjadi. Nah yang kedua baru kita pun menyiapkan apa yang disebut dengan strategi komunikasi. Misalnya orang anggap ini kepleset, tetapi sebenarnya
itu ada jadi semacam gimmick juga yang nanti akhirnya semua membicarakan. Misalnya soal kemarin itu, soal Indonesia dalam bahaya, itu justru menjadi hal yang sangat menarik. Dan akhirnya seluruh juru bicara, kebetulan saya wakil koordinator juru bicara tim Anies, itu terus memberikan asumsi. Makanya saya keliling hari ini, terutama di Jawa, Banten, dan DKI itu untuk memberikan pemahaman kepada jubir-jubir apa yang diucapkan oleh capres-cawapres kita 01 itu betul-betul harus dipahami pada konteks dibumikan di tengah masyarakat dengan bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat. Misalnya ketika Mas Anies bicara dengan bahasa Jawa Kromo, lalu Caimin ketika di Subang menyapa dengan bahasa Sunda, bukan sekedar bahasa tapi tradisinya, termasuk juga substansi kebutuhan yang ada di masyarakat. Saya rasa ini menjadi catatan penting bagi tim kami, jangan sampai ada kesalahan yang lumayan fatal seperti yang dilakukan oleh cawapres paslon 2. Oke, baik. Menjadi catatan penting dalam strategi komunikasi. Nah ini Mbak Sarah, kalau di tim Anda sendiri, apakah kemudian kejadian kemarin ini sudah ada evaluasi dan kemudian ada strategi komunikasi ke depannya akan seperti apa, seperti itu? Saya rasa ini menjadi lesson learned ya, pembelajaran yang pastinya nanti ke depannya beliau tidak akan salah sebut lagi. Kembali lagi apa yang kemarin disampaikan, semangat untuk memastikan bahwa ada kesadaran dari pihak ibu-ibu hamil ya, anak-anak muda, perempuan-perempuan muda yang akan hamil dan melahirkan, itu kami apresiasi. Tentunya kalau misalkan dari segi komunikasi, apapun yang bisa diperbaiki ke depannya harus diperbaiki dan akan menjadi catatan. Dan ini menjadi lesson learned yang saya rasa justru sangat meaningful untuk kita. Oke, baik Mbak Sarah. Terakhir Mas Panggi, ini singkat saja karena durasi kita juga sudah hampir habis. Mas Panggi, kalau kita lihat begitu ya, berbagai strategi kampanye saat ini dikedepankan, ada gimmick, ada mungkin kesalahan yang bisa merugikan atau menguntungkan. Tetapi kalau Anda melihat ke depan, strategi seperti apa yang kemudian ampuh untuk memikat masyarakat? Ya, memang salah satu strategi yang ampuh cukup memikat masyarakat adalah memang face to face itu adalah sesuatu yang tidak, sejauh ini hasil survei Voxpol itu tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan tatap muka, kontak mata, kontak batin rakyat dengan pemimpinnya, sehingga dia akan melihat ketulusan pemimpinnya itu seperti apa. Rakyat itu tidak bisa membohongi bahwa pemimpin ini tulus atau tidak ketika melihat kontak matanya, kontak batinnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah kalau kita lihat pertemuan mereka, misalnya Pak Prabowo memulai dari istana di hari pertamanya kampanye, kemudian Gibran di kantor wali kota, kemudian bagaimana Anies memulai dari Tanah Merah, kemudian Caimin di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada pasangan Ganjar Mahfud memulai dari Sabang dan Merauke misalnya. Itu juga melihat bagaimana mereka mengatakan bahwa tatap muka ini penting, bahwa bertemu dengan rakyat itu penting, dan kelihatan juga terpesan kok ini nggak dianggap tidak terlalu penting gitu, atau memang masih ada waktu yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini apakah kampanye ini adalah substansi atau kampanye yang isinya tidak ada. Nah, saya melihat kenapa kemudian belum muncul, apakah memang persoalan waktu, persoalan lapangan pekerjaan, begitu banyaknya pengangguran 37 juta belum terjawab sejauh ini dan menjadi misteri. Soal kemudian mahalnya biaya pendidikan, soal mahalnya sembako. Kemudian itu yang mengatakan bahwa ini kampanye kok tidak substansi, kampanye yang gimmick, tidak relate yang artinya dengan masalah sehari-hari masyarakat, begitu ya Mas Panggi ya. Itu terlihat lebih banyak kemudian hal-hal yang tidak. Nah, yang terakhir adalah soal singkat saja Mas Panggi, jangan sampai tergelincir kepada diksi perasa yang salah. Saya terkesan masyarakat menganggap nanti jangan sampai Gibran itu kurang literasi gitu. Saya nggak tahu apakah itu kesalahan itu memang murni atau itu kepleset gitu. Jadi karena nanti katanya sudah ada evaluasi yang akan dilakukan Mas Panggi oleh tim Gibran sendiri. Tidak bisa membedakan itu. Kan itu juga persepsi mazhab pandangan masyarakat, Gibran kurang bacaan gitu. Oke, baik. Mas Panggi, maaf sekali sayang waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap poinnya dan kita akan lihat di minggu kedua ini strategi kampanye apalagi yang akan kemudian digunakan begitu oleh para pasangan calon ini dan apakah efektif untuk memikat masyarakat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Panggi, Kang Maman, Mas Sunanto dan juga Mbak Sarah, dan semoga kita bisa nanti berdiskusi di lain kesempatan. Selamat malam semuanya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.